Sumat! Sorry, Sumat! Assalamualaikum, gimana keadaan kalian hari ini? Baik ya? Masih kuat puasa? Alhamdulillah. Kali ini Vikol mau bahas film India yang berjudul Jai-Ho, seorang mantan perwira tentara yang memiliki hati sangat lembut. Dia membantu masalah-masalah yang terjadi di dalam negerinya. Apa saja yang Jai lakukan? Yuk langsung cus ke belakang. Film diawali dengan sebuah geng yang tentunya isinya cowok semua. Dia menculik seorang gadis langsung dari rumahnya. Namun seorang bibi datang. Dia malah menyuruh gadis tersebut duduk di mobil cowok yang menculiknya. Lalu bibi tersebut menelpon seseorang laki-laki bernama Jay. Tidak sampai keluar dari wilayah tersebut, mobil para geng tadi dicegat oleh Jay dan Jay menghajar semua anggota geng tersebut. Ternyata bibi yang menelpon Jay itu adalah ibunya, dan gadis yang diculik adalah saudara Jay. Saat pulang ke rumah, di sana terlihat pendeta. Jay tidak suka, karena pendeta ini hanya ingin mengambil uang ibunya saja, dengan ramalan-ramalan yang ya pura-pura gitu. Saat itu pendeta melihat foto yang diberi stiker, wajahnya ditutupi stiker gitu. Lalu pendeta itu mencopotnya. Lalu ibu Jay langsung menamparnya. Ternyata yang ditutupi itu adalah wajah adik Jay yang menikah dengan orang yang tidak direstui ibunya. Namun Jay merestuinya karena mereka saling mencintai. Terlihat Jay sedang mengantar ponakannya, anak dari adiknya, Kabir. Di sana juga ada seorang gadis cantik namun tidak memiliki tangan, sedang meminta tolong mencari orang untuk menuliskan ujiannya. Dan guru tersebut memanggil Jay, mengenalkan Suman pada Jay, dan meminta bantuannya. Jay pun membantu. Kabir dijemput oleh ibunya, adik Jay, Gita. Saat mereka melewati sebuah kelas, terlihat Jay sedang membantu gadis tersebut. Biasanya kakaknya yang membantu gadis tersebut. Namun sang kakak tidak bisa hadir, karena itu dia meminta bantuan Jay. Jay bersama Kabir dan teman-temannya sedang di bioskop. Saat membeli makanan, Kabir bercerita kesal pada tetangganya yang selalu mengatakannya pendek-pendek gitu. Saat sampai di kursi, temannya meminta Jay mengantar ponakannya ke kamar mandi. Ponakannya ini perempuan. Sampai di kamar mandi, Jay tidak bisa masuk karena itu toilet perempuan. Jadi Jay menitipkan anak tersebut pada seorang gadis yang lewat di sana. Sampai di luar, anak tersebut memanggil gadis itu dan mengatakan, "Sama-sama pink." Dan Jay bertanya. Lalu anak tersebut mengatakan kalau dia menggunakan celana dalam yang sama dengan gadis tersebut, yaitu pink. Ternyata Kabir mendengar dan melihat hal tersebut. Gadis tersebut adalah tetangga Kabir ternyata yang selalu membulinya dengan kata-kata pendek-pendek itu. Nama gadis tersebut adalah Ringki. Keesokan harinya, Suman terlihat resah. Kakaknya belum datang karena waktu ujian akan dimulai. Ternyata kakaknya terjebak, jalan ditutup. 15 menit lagi ujian Suman dimulai. Dia bingung mencari bantuan. Jalan tetap ditutup. Bahkan ambulan pun juga ikut terjebak. Ambulan lo terjebak. Hampir semua orang protes, kenapa jalan ditutup? Tidak ada yang tahu ya saat itu. Di sekolah, Suman mencoba mengerjakan soal, tapi tidak bisa karena fisiknya tersebut. Seorang polisi mencoba untuk membuka jalan. Dia bilang kepada atasannya bahwa ada ambulans, bis sekolah, dan seorang kakak yang mau menuliskan ujian adiknya. Mereka semua buru-buru dan meminta jalan dibuka. Tapi polisi Bahlul tidak menghiraukan permintaan bawahannya tersebut. Dan ternyata jalan ditutup cuma karena putri menteri mau lewat. Gila gak sih? Putri menteri doang. Mending menterinya. Setelah jalan dibuka, ujian Suman berakhir. Karena putus asa dengan ujiannya, dia melompat dari lantai 4. Di sana juga disaksikan kakak, Jaiho, dan juga banyak orang. Kakak Suman tidak terima kejadian itu. Dia mengajukan tuntutan pada putri menteri yang bernama Kavita, yang waktu itu lewat itu. Dan hal itu ditangani oleh polisi Bahlul. Ya jelaslah polisi Bahlul itu berpihak pada menteri.
Jae-ho sedang ambil obat di rumah sakit. Dia melihat seorang gelandangan menggendong bayi. Saat ditanya anak siapa dan siapa namanya, si gelandangan gelagapan. Jae langsung memukulnya. Ternyata dia anak seorang yang diculik. Di sana, keluarga yang kehilangan anak mengucapkan terima kasih pada Jae. Dan Jae mengatakan, jangan mengucapkan terima kasih. Bantulah 3 orang yang membutuhkan dan minta mereka membantu 3 orang lagi. Pemikiran yang hebat sih ya. Jae pergi ke rumah Gita, adiknya. Namun di sana tidak ada orang. Tetangganya meminta Jae menunggu di rumahnya. Yang meminta itu Ibu Ringki itu loh. Namun terjadi kesalahpahaman. Ringki, anak tetangga tersebut, mengira itu adalah Kabir karena dia menggunakan masker dan menutupi matanya. Saat bangun dia kaget karena itu Jae bukan Kabir. Gita datang memanggil Jae. Ibu Ringki menanyakan, apa pekerjaan Jae? Gita menjawab, mantan perwira tentara. Ringki mengatakan, pasti dia takut, makanya dia keluar dari tentara. Gita menjelaskan, kakaknya keluar dari tentara karena terlalu berani. Saat melawan teroris, atasannya menyuruh mundur karena anggotanya banyak yang gugur. Namun karena anak kecil yang dijadikan sandera, Jae tidak mendengarkan perintah dan terus maju. Jae dibantu oleh atasan timnya menghabiskan teroris tersebut, dan semua sandera berhasil diselamatkan. Jadi karena Jae tidak mendengarkan komando tertinggi, dia dikeluarkan dari tentara. Dan Ringki meminta maaf. Dari situ, Ringki mencintai Jae. Tetangga Gita mengungkapkan ada seorang pria yang terus mengganggunya lewat telepon. Dan Jae datang. Laki-laki tersebut menelpon lagi. Saat nelpon, lokasi teleponnya disuruh lacak ke teman Jae. Selagi nelpon, teleponnya terus dilacak. Dan ketemulah siapa pelakunya. Ternyata dia adalah dokter pribadi keluarga tersebut. Saat mengucapkan terima kasih, Jae meminta, bantulah 3 orang yang membutuhkan dan minta mereka membantu 3 orang lagi. Ideologi ini tidak hanya digunakan Jae, tapi adiknya, saudara, dan juga teman-temannya. Saat temannya membantu pria tua mabuk, dia juga menggunakan ideologi Jae. Jae dan teman-temannya terjebak macet. Di sana ada anak kecil yang meminta-minta namun malah didorong menggunakan pintu mobil dan jatuh ke trotoar. Kepalanya terluka. Jae yang melihat itu langsung emosi. Dia menampar pria tersebut dan memukul kaca mobil pria tersebut. Ternyata bapak anak itu sibuk main kartu dan anaknya disuruh mengemis. Makin emosi lah Jae. Keesokan harinya, seorang pria yang ditampar Jae ada di Wonderworld Taman Bermain. Dia tidak sengaja melihat Jae dan keluarganya, termasuk Ringki. Jadi laki-laki tersebut memanggil gengnya untuk datang. Jae pergi dengan Kabir untuk bermain. Dan adiknya Gita bersama Ringki menunggu di dalam resto. Tiba-tiba datang tuh sebuah geng yang dipimpin oleh, ya kita sebut aja pemimpinnya Supri ya. Jadi si Supri ini mengancam Gita dan menyuruh menelpon Jae. Sesaat Jae datang dan mereka semua dilibas dong, di blender, diulek, diinjak, dijadikan adonan. Termasuk si Supri, dipatahkan rahangnya sampai geser guys. Syukurin mampus. Dan pemimpin gengnya menelpon atasannya. Ternyata atasannya adalah menantu menteri. Supri kabur memancing Jae untuk ke markasnya. Namun setelah menghajar semua, polisi menangkap Jae. Gita datang ingin membebaskan Jae. Mereka minta jaminan dan Gita pulang. Sesaat setelah itu menantu menteri datang. Dia bos geng yang tadi itu ya. Dia meminta Jae dikeluarkan dan para polisi Bahlul menurutinya, kecuali anak buahnya yang jujur. Saat Jae keluar, sudah banyak orang yang menunggu menghabisi Jae. Pada awalnya Jae kalah, maklum di mana-mana kan emang kayak gitu. Pada akhirnya Jae mampu menghajar menantu menteri hingga jadi tempe dong. Dan Jae mengatakan, orang biasa adalah singa tidur, jangan mencoba untuk membangunkannya, karena dia akan menghabisi kalian. Lalu polisi jujur memberi hormat pada Jae.
Anak menteri satunya, kakak yang cewek itu, sedang memukuli samsak tinju, namun adiknya memanggilnya. Mereka mengadu pada ayahnya apa yang J lakukan. Lalu ayahnya meminta mereka membuat lingkaran tempat duduk anjing. Lalu papanya keluar. Kakaknya menunjukkan mayat seorang laki-laki dari dalam samsak tinju. Dia adalah kakak dari Suman. Karena membuat laporan tuntutan untuk adiknya, maka dia dibunuh. Wah, emang iblis mereka ya. Di sisi lain, Jay semakin dekat dengan Ringky. Kabir mencoba mengenalkan Ringky pada ibu Jay. Dia menunjukkan Ringky pada ibu Jay atau neneknya Kabir ya. Namun ketika neneknya tahu Gita mengenalnya, dia terlihat tidak suka. Di sana terlibat perdebatan antara Gita dan ibunya. Lalu ibunya pergi. Gita memanggilnya, "Ibu, ibu." Tapi ibunya tidak menoleh dan ibunya tertabrak oleh truk hingga menyebabkan ginjalnya rusak. Dan yang memberikan donor ginjal adalah menantunya karena ginjal menantunya yang cocok. Di sini ibunya sadar dan meminta maaf. Dari situ keluarga mereka damai kembali. Tiba-tiba Gita dapat telepon dari Putri Menteri, Kavita, yang mengatakan ibumu tidak mengalami kecelakaan, dia ditabrak dengan sengaja. Mendengar itu Jay marah, namun adiknya melarangnya karena jika Jay balas dendam, keluarga yang lain akan menjadi korban berikutnya. Minta maaflah demi diriku, meskipun kamu tidak salah. Lalu mereka meminta maaf pada Menteri Patil. Dan menteri mengarahkan Jay ternyata untuk berdiri di lingkaran anjing yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu Patil mengatakan pada anaknya, "Lihatlah, aku membuatnya berdiri di lingkaran anjing. Apa kau bahagia?" Lalu anaknya menjawab, "Tidak papa, dia harus dipermalukan juga." Akhirnya menantunya memukulnya dan menteri mengatakan, "Harusnya kau tahu siapa aku. Wartawan memberitakan buruk tentangku. Aku memotong tangannya. Aku meluncurkan aksi teroris karena namaku terancam buruk." Lalu Jay ingat saat dia jadi tentara dulu. Dan beberapa hari yang lalu, ada seorang wanita cacat bunuh diri. Kakaknya berusaha menuntut putriku, dan aku membunuhnya. Mendengar itu, Gita mengatakan, "Jay." Lalu Jay menghajar semuanya, dan Gita mengatakan, "Tindakan kejimu melukai orang biasa seperti kami. Tapi kali ini kau melukai orang yang salah. Kau membuat kakakku berdiri di lingkaran anjing. Namun tidak hanya berdiri, dia akan menghajarmu seperti anjing." Lalu Jay berkata, "Adikku tidak pernah bohong." Dan tidak sengaja si menteri berdiri di lingkaran anjing tersebut. Saat pertunangan teman atau saudara Jay, Kabir diculik dan Jay mengejarnya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Jay dan penculik tersebut. Ternyata penculikan tersebut dipimpin oleh menantu menteri. Di sini masih terjadi aksi kejar-kejaran yang epik banget. Sampai di bangunan di pinggir laut, bangunannya tinggi banget ya. Kabir dibawa ke atas bangunan tersebut. Dia diancam. Namun J menarik gas motornya dan melempar motornya pada menantu menteri. Karena tubuh Kabir pendek, jadi dia selamat dari dorongan motor tersebut. Menantu menteri jatuh ke jurang. Tahu dong, jurang batu gitu, kan laut di bawahnya. Setelah kejadian itu, Menteri Jujur menelpon polisi Jujur, menanyakan apa yang terjadi dan polisi mengatakan semuanya. Ini Menteri Jujur, menteri yang beda ya, bukan Menteri Patil itu. Dan Menteri Jujur mengatakan ingin bertemu dengan Jay secepatnya. Di rumah menteri sedang diadakan upacara kematian menantunya, Menteri Patil itu ya. Menteri Jujur menelpon Menteri Patil. Dia menyarankan Menteri Patil untuk menemui Jay agar masalah ini selesai. Menteri Jujur sedang menghadiri acara di sebuah sekolah. Dia memberikan sambutan. Tidak sengaja dia tersengat aliran listrik saat memegang mic-nya. Kabel mic-nya rusak yang menyebabkan aliran listrik. Dia ditolong anak kecil yang tangannya terbuat dari kayu. Dan Menteri Jujur mengatakan terima kasih, namun anak tersebut menggunakan ideologi J. Menteri Jujur terkesan akan ideologi tersebut. Saat di dalam mobil, Menteri Jujur meminta asistennya mencari siapa yang memulai ideologi tersebut. Dia ingin menemuinya. Menteri Jujur menghubungi J dan mengatakan ingin masalah J maksudnya dan Menteri Patil cepat selesai.
Dia meminta Jay ikut bersamanya menemui Menteri Patil dan janjian ketemu pada malam harinya. Benar, saat malam hari mereka bertemu nih bertiga. Jay disuruh menunggu di luar. Kemudian saat Jay sudah keluar, benar banget, Menteri Jujur langsung ditusuk oleh Menteri Patil. Menteri Patil merencanakan seolah-olah ini Jay yang membunuh gitu loh. Namun Menteri Jujur memanggil Jay dan benar saja Jay langsung menghajar semuanya, termasuk Menteri Patil. Jay langsung membawa Menteri Jujur masuk ke dalam mobil. Namun Menteri Bahlul, Menteri Patil, membuat wawancara palsu mengatakan Jay menculik Menteri Jujur dan mengatakan Jay teroris. Atasan Jay yang mendengar itu tidak percaya. Ini atasan yang di tentara dulu itu loh. Karena dia tahu Jay yang sebenarnya. Jay dan teman-temannya di dalam ambulan di sebuah gudang. Anak buah Menteri Patil datang. Dan Jay menghabisi mereka semua. Karena keadaan Menteri Jujur sudah kritis, mereka harus membawa ke rumah sakit. Kedua temannya membawa Menteri Jujur ke rumah sakit. Dan Jay masih menghadang anak buah Menteri Patil. Begitu Menteri Jujur sampai di rumah sakit, semua heboh. Keluarga Jay dan teman-temannya langsung diwawancarai oleh wartawan. Dan mereka mengatakan, Jay menyelamatkan menteri, bukan membunuhnya. Bagaimana mungkin kakak saya memberikan ideologi baik jika dia bukan orang yang baik? Bagi kakak saya seragam tidaklah penting untuk membantu orang banyak. Di sisi lain, Jay sedang ditembaki oleh polisi Bahlul, ya anak buahnya Menteri Patil itu. Namun polisi Jujur menolongnya. Matilah polisi Bahlul diberondong peluru oleh Jay dan Menteri Jujur. Anak Menteri Patil datang bersama pasukannya. Saat itu Jay dalam keadaan terluka. Namun dia tetap bertarung duel dengan anak Menteri Patil. Putri Menteri Patil menusuk Jay dari belakang. Namun sayang dia malah tertusuk besi oleh kakaknya sendiri. Dari situ pertarungan sengit antara mereka kembali terjadi. Hingga Jay menusuknya tepat di dada anak menteri. Pak Menteri Bahlul menelpon anaknya dan Jay yang mengangkat. Sambil sempoyongan Jay mencoba menyelamatkan diri. Saat hendak ditangkap anak buah Menteri Patil, Jay ditolong supir bajai dan mobil anak buah menteri ditabrak oleh tank. Ternyata yang mengendarai tank tersebut adalah atasan Jay waktu di militer dulu. Jay dilarikan ke rumah sakit dan di rumah sakit Menteri Jujur sudah sadar. Jay ditunggu dengan anggota TNI dan Menteri Jujur memberi wawancara bahwa Menteri Patil yang mencoba membunuhnya, bukan Jay. Kebetulan saat itu Menteri Patil datang ke sana dan langsung dong dihajar dengan banyak orang. Kemudian film diakhiri dengan sadarnya Jay yang dikelilingi keluarganya dan disambut banyak orang. Oke guys, segitu dulu cerita dari Vicol kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.